Kata para peserta di tes SKD tahun 2023, soal-soal yang paling sulit itu adalah soal-soal tentang TWK, tes wawasan kebangsaan. Seperti apa soal-soal model barunya? Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas soal-soal terbaru TWK Super HOTS berdasarkan pengalaman para peserta tes di SKD tahun 2023, yaitu SKD Kedinasan untuk persiapan CPNS 2023. Seperti apa kak model-model soal barunya? Siapin alat tulisnya, kita mulai. Nah, sebelum aku kerjakan soal nomor 1, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Aku akan bacakan testimoni-testimoni para pejuang SKD. Di video-video Alfaiz yang sebelumnya, teman-teman bisa tonton, kita udah bahas ya soal materi info penting, fasilitas, dan juga testimoni. Biar mantep belajarnya. Oke, testimoni pertama ini dari Line ya. Biasanya aku dari Instagram, kemudian dari Telegram ya, Twitter, dan teman-temannya ini aku ambil dari yang lain ya. Iya kak, doain ya dia sebelum tes teman-teman. Nah, kemudian dia tes ya siswaku ini. Kak Feb, alhamdulillah banget kak, aku dapat 451 ranking 1 di sesi ini. Dan kebetulan siswaku yang ini dia sudah pengumuman juga di tahap yang berikutnya secara dari Kemenhub, dan dia rankingan dia peringkat 1 juga untuk masuk ke daerahnya. Sementara peringkat 1 ya. Semoga lulus ya dek ya, aman. Semangat. Amin. Sukses selalu, semoga nanti dapat kabar baik lagi kakak dari kamu ya. Oke, makasih banyak ya kak, bersyukur banget. Semoga dibalas Allah berlipat-lipat kak kebaikan kakak, amin. Sukses, berkah buat kita semuanya. Doain lulus sampai akhir kak, amin. Semangat. Semoga teman-teman yang belajar di sini juga makin siap ya. Kita mulai dari soal HOTS yang pertama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diganti karena merupakan dasar-dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung statside, atau dalam arti lain itu mengandung cita-cita negara, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tujuan haluan negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah, oke, aku bacakan option, teman-teman monggo komen ya di kolom komentar ya. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang E. Nah, kira-kira jawaban yang cocok yang mana? Monggo para pejuang CPNS 2023. Kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Kayaknya kayak ini aja di tampilannya biar teman-teman lebih kelihatan. Oke. Monggo. Kak, kalau ketemu soal HOTS kayak gini gimana kak? Aku tuh perlu pemahaman dan penalaran juga dari setiap alinea ya. Jadi ketika teman-teman memahami alinea yang terdapat dalam undang-undang, alinea yang pertama itu kata kunci atau poin utama adalah motivasi dasar, bebas dari penjajahan. Ya. Kedua, motivasi dasar untuk merdeka. Dan di situ juga poin yang ketiga adalah kita menentang adanya penjajahan di atas muka bumi ini atau di dunia ini gitu. Jadi kita nggak kepengen ada penjajahan dan kita menentang adanya penjajahan yang ada di dunia. Lalu di alinea kedua itu lanjutan dari alinea pertama. Di mana alinea pertama kita sudah merdeka, maka alinea kedua adalah rasa bangga kita karena kita sudah merdeka, diluapkan, dituangkan ke dalam apa? Ke dalam segala pembangunan yang baik untuk mewujudkan cita-cita negara gitu. Jadi rasa bangga, dari kebanggaan itu kita isi kemerdekaan dengan pembangunan-pembangunan yang baik, itu merupakan contoh dari cita-cita negara. Jadi alinea kedua lebih kepada cita-cita negara. Alinea ketiga itu lebih fokus kepada ketuhanan yang Maha Esa, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya di sini adalah motivasi spiritual. Dan yang keempat terakhir terkait alinea keempat adalah tentang tujuan negara.
serta bentuk dan susunan negara. Nah, teman-teman, kalau A, Kak, bebas dari penjajahan, ini jelas, Kak, ini merupakan alinea pertama, ini juga bukan. Yang B, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan, ini juga bukan. Cita-cita, ya, rasa bangga tadi kita wujudkan dengan mengisi kemerdekaan. Poin ketiganya itu merupakan wujud dari cita-cita negara. Cita-cita negara bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke. Maka soal HOTS yang pertama jawabannya yang C. Biar semangat yuk, kita yel dulu nih, udah kangen nih soal-soal TWK-nya terbaru juga, udah baca testimoni juga, nanti bakal aku kasih info penting dan fasilitas juga. Karena C itu cinta. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal-soal HOTS yang banyak banget di video kali ini, ya teman-teman, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ya, udah like, udah share. Semoga berkah, semoga dukungan teman-teman terhadap channel pendidikan ini mendapat kebaikan untuk kita semuanya, dan tentunya channel ini bisa terus berkembang membantu teman-teman CPNS seluruh Indonesia. Amin. Lanjut. Nomor 2 merupakan soal model asli yang muncul di SKD. Nah, pasal 29 ayat gak ada ayatnya, sorry ya. Ini ada sorry sih. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat kedua ini merupakan soal terbaru ya yang muncul di SKD kedinasan, yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Buat kalian yang mungkin peserta CPNS yang kemarin belum sempat ikut CPNS, bahwa undang-undang, sekali lagi ya, mohon maaf ya semuanya, diperhatikan dulu ya semuanya. Ini penting banget teman-teman, sekali lagi, undang-undang itu yang muncul udah nggak ngafal. TWK udah nggak ngafal lagi, TWK fokus ke penalaran. Artinya kalau muncul undang-undang nanti disebutin undang-undang ini isinya apa, lalu dari situ maka ditanya implementasi, contoh-contohnya apa. Aman ya, paham ya? Semoga informasi-informasi Alfaiz yang berikan ke teman-teman ini bermanfaat, teman-teman mantap belajarnya. Oke Kak, lihat option Kak, kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. B, kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja di mana saja. C, kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan. D, kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi. E, kebebasan bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oke, kira-kira menurut teman-teman ya, mana yang tepat? Ini sepertinya sangat sulit sekali ya tipe soal ini. Ini option mana yang bener, ini kok ribet banget nih. Kata kunci di soalnya adalah negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu, gitu kan. Berarti kita diperbolehkan, monggo mau memeluk agama yang mana ya yang diakui oleh pemerintah, dan itu kita akan melindunginya gitu. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, kira-kira oke, siap. Nah, yang pertama, kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. Nah, ini oke sih menentukan memilih agama yang dianut, tapi kok berpindah-pindah? Seharusnya ya memilih satu yang dia pahami dan tidak harus untuk berpindah-pindah gitu. Maka ini jelas nggak maksimal. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. Oke, ini juga mungkin oke, mungkin masih masuk lah teman-teman ya. Yang C, kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru. Oke, ini ketika agama itu nggak diakui pemerintah, maka bukan dilindungi ya. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi. Oke. Di sini kata kunci, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan. Berarti ini harusnya tidak tepat ya teman-teman ya. Oke. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oke. Yang mana teman-teman? Ini soalnya menurut aku HOTS banget ya. Ini ribet banget sih Kak. Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk, artinya apa? Negara yang memberikan kebebasan ya kan, yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Artinya kita tuh ya bisa memeluk agama sesuai apa yang mereka percayai ya kan, yang mereka percaya itu, dan itu akan dilindungi oleh negara. Sebenarnya
option D ini menjebak ya. Sebenarnya kelihatan bener nih, kebebasan memeluk atau tidak memeluk. Padahal di sini jelas ya, dimintanya adalah negara itu menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, ya kan? Dan beribadah sesuai dengan agamanya. Berarti kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ini luar biasa sih. Ini option aku aja sendiri sampai mau kegocek nih. Ini soal dari tim Alfaiz nih. A juga kegocek nih. B, kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. Ini kurang sesuai sih dengan yang diminta di sini ya. Maka yang menurut aku yang paling mantep jawabannya yang mantep dan aman teman-teman ya. Oke. Seperti ini soal model HOTS ya, jadi jangan kaget ketika ketemu soal model seperti ini. Ya inilah soal-soal terbaru teman-teman. Semoga teman-teman makin semangat, terbantu semuanya ya. Kita lanjut. Oke, sebelum aku lanjut ke soal berikutnya, aku baca testimoni ya, biar teman-teman makin mantep ya belajar di sini. Jadi ini kemarin kita tanyain teman-teman peserta tes SKD 2023 kedinasan ya. Alhamdulillah Kak dapat 407, patut disyukuri. Dengan persiapan mepet menurut saya harus bersyukur dengan nilai segitu. Apakah soalnya mirip dengan Alfaiz gitu? Mirip Kak, alhamdulillah terbantu banget sama TO dan paket belajar di Alfaiz. Alhamdulillah Kak, lancar dan sukses selalu ya Kak untuk tes selanjutnya. Amin, makasih banyak doanya. Oke teman-teman, jadi ini salah satu peserta, aku yakin ini dia yang beli tryout Alfaiz sama paket belajar di Alfaiz ya. Jadi di Alfaiz itu ada paket tryout yang lengkap banget dan ada paket 4, 5, 6 sesuai dengan pengalaman para peserta. Ini dibuatnya berdasarkan pengalaman para peserta. Ada kode kupon sendiri, Jirolu kupon sendiri semuanya. Monggo teman-teman pilih ya. Ini paket terbarunya 1, 2, 3 itu juga model tryout terbaru. Yang 4, 5, 6 dari para peserta langsung yang berlangsung kemarin gitu. Oke, semoga terbantu teman-teman. Kode kupon ada di bawah video juga ya. Lanjut. Oke, testimoni lagi biar mantep ya. Dia nanya nih, kita nanya gimana Kak soal SKD-nya banyak yang mirip dengan Alfaiz kah? Banyak Kak, hanya saja mungkin kalimat per soal saja yang dibuat agak berbeda. Oke, wajar ya. Namun intinya tetap sama sesuai kisi-kisi. TWK-nya sih Kak yang jadi catatan betul-betul harus ekstra hati-hati dalam bernalar dan mengetahui konteks soalnya. TWK banget nih. Di Alfaiz juga sering dilatih dari konsep dasar dulu. Ini kelas online pasti ini. Kak, baru mulai nalar, so far sangat membantu sih Kak. Walau dari saya pribadi masih harus banyak yang ditingkatkan. Kemarin tes skor saya 399 Kak Kemenhub. Di instansi yang saya lamar Astungkara lolos perankingan SKD tahap selanjutnya. Alhamdulillah. Mantap tahap selanjutnya. Terima kasih tim Alfaiz atas bimbingannya. Semoga tidak pernah lelah mendidik kami. Bismillah. Semoga semangat ya. Sukses buat teman-teman juga yang belajar di Alfaiz. Kalau teman-teman mau paket kelas online, ini bukan sembarang promosi. Ini menginformasikan fasilitas yang hebat buat pejuang CPNS 2023. Di bulan Juli ini kita mulai kelasnya. Ada materinya juga. Monggo teman-teman lebih puas kalau lihat materinya ini yang bakal diajarkan. Mana Pak ada kode kupon terjangkau banget CPNS 23. Semua lengkap di Alfaiz. Semoga terbantu ya. Info udah, testimoni udah, soal udah. Sekarang saatnya perdalam soal-soalnya. Lanjut. Bunyi Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang mempunyai inti yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati untuk mewujudkan kerukunan hidup di antara semua agama. Implementasi yang sesuai pada inti isi butir Pancasila sila ke-1 adalah A. Rani merupakan anak yang taat beribadah. Ia juga menghormati temannya yang berbeda agama serta tidak mengganggu ibadah dan menjaga kerukunan. Ridho merupakan anak yang tidak taat beribadah dan tidak juga suka mengganggu temannya saat beribadah. C. Tara setiap melihat temannya beribadah, dia selalu marah dan tidak suka saat temannya sedang beribadah. D. Roni suka mengejek-ejek temannya terutama yang berbeda agama dan dengannya. E. Doni memiliki teman banyak dan suka bergaul tetapi dia suka pilih-pilih temannya sesuai dengan agamanya. Oke. Jadi model soal kayak gini kadang kita disebutkan Pancasila, sila keberapa, lalu yang ditanya itu implementasinya dalam kehidupan. Ini model barunya ya teman-teman ya. Seperti soal yang ada di kelas online nantinya, teman-teman bakal kami share juga, ada rekaman kelas, ada paket belajarnya, semuanya lengkap, ada coretan kita, rekamannya, soal-soal terbaru juga ada. Oke, tapi kelasnya cuma satu kelas ya Kak, terbatas ya. Kemarin kalau udah penuh biasanya langsung kita cukupkan. Oke teman-teman, monggo di komen dulu kolom komentar. Oke, ini informasi-informasi penting nih, semangat. Oke, kata kunci di sini adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Manakah di bawah ini yang sesuai teman-teman ya? Berarti di
butir-butir Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, artinya di situ kita diajarkan untuk senantiasa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita tuh harus toleransi kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda pendapat dengan kita, berbeda agama dengan kita. Tidak boleh saling menjatuhkan, mengejek ya, pilih-pilih juga tidak diperkenankan. Maka Rani merupakan anak yang taat beribadah, ini mesti oke. Ia juga menghormati temannya, dia fokus ke agamanya, dia menghormati orang lain yang berbeda agama, serta dia tidak mengganggu ibadah orang lain dan menjaga kerukunan. Jelas jawabannya yang mantep. Oke. Nomor 3 ini mantap teman-teman. Semangat buat kalian, masih bisa dilanjutkan lagi. Ini teman-teman masih kuat ya. Komen teman-teman yang aman. Yang mau komen-komen, mau nanya-nanya soal juga boleh di kolom komentar ya. Kita lanjut. Sekarang ke Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mempunyai inti yaitu bangsa Indonesia memperlakukan manusia sebagai harkat, martabat dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, keturunan. Implementasi yang sesuai pada butir kedua Pancasila itu mana nih? Si butir Pancasila kedua adalah mana? Silakan. A. Ketua OSIS di sekolah suka membuli adik kelas. Yang B, Pak RT memperlakukan warga yang kaya sangat baik dan menghormati. Joni tidak memilih dan berteman serta memperlakukan semua temannya dengan sama sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa. Yang D, Jono memilih dalam berteman serta tidak memperlakukan temannya dengan baik. Yang E, karena suka membantu temannya dan suka bergaul dengan orang lain tetapi dengan orang yang banyak uang saja. Oke. Silakan teman-teman, monggo di komen ini soalnya Gocek sini kalau nggak fokus sih bacanya itu tadi nggak fokus ke Gocek. Monggo, silakan. Dah, sila kedua, hubungan manusia dengan manusia, saling toleransi, tepat selera, tenggang rasa, saling mencintai, itu ada semua di 45 butir Pancasila. Terutama di sila kedua teman-teman ya. Nah di sini berarti mana nih yang sesuai dengan 45 butir Pancasila, terutama di sila kedua ya. Dimana kita harus saling menghargai, menghormati, toleransi, tenggang rasa, ya kan, saling mencintai, manusia yang adil dan beradab. Maka kalau A, ketua OSIS di sekolah suka membuli, berarti ini jelas salah. Pak RT memperlakukan yang kaya, kemudian yang mungkin yang kurang mampu tidak diperhatikan, ini juga tidak adil ya, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. C, Joni tidak memilih dalam berteman, oke, serta memperlakukan semua temannya dengan sama sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa. Aman banget, pasti C bener jawabannya yang C. Mantep. Terima kasih yang udah subscribe tadi. Ya mungkin ada yang download video ini terus tiba-tiba inget belum subscribe, balik dulu buat dukung Alfaiz. Terima kasih banget. Nah aku mau nginfoin lagi nih. Ini info ya sekali lagi ya teman-teman ya. Privat Alfaiz itu tuh ada Instagramnya. Yang ini buat teman-teman yang mau daftar kelas online, info-info CPNS dan teman-temannya. Kalau mau konten-konten reels atau mau gabung ke grup Telegram, informasi penting teman-teman bisa DM Instagramku Febri Irawan Faiz. Monggo bisa DM itu dan teman-teman bisa join di grup Telegram kita belajar gratis ya. Oke, terakhir Privat Alfaiz ini sebagai buat teman-teman belajar di materi dasar TIU. Jadi ini video ini penuh dengan informasi soal ya, dan ini penting semua, bermanfaat buat teman-teman. Ini konten-konten buat TIU yang akan membantu kalian buat belajar TIU dari konsep dasar. Semangat ya, kita lanjut. Soal nomor 5, nasionalisme dalam beberapa kasus dapat menjadi alat untuk mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, agama, dan etnis dalam suatu negara. Hal ini terjadi ketika seorang merasa bangga dengan negaranya. Mereka cenderung berusaha untuk mempertahankan integritas dan keamanan negara tersebut. Namun, nasionalisme juga dapat memperburuk konflik dan perbedaan di antara orang-orang. Di bawah ini yang tidak termasuk bentuk yang memperburuk nasionalisme. Wow, Gocek sini, implementasi nih. A, ketakutan atau kebencian terhadap orang-orang asing atau orang berbeda latar belakang budaya dan etnisnya. Nasionalisme yang berlebihan dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan diskriminasi. Nasionalisme yang berlebihan dapat mendorong pemikiran bahwa negara atau kelompok tertentu lebih superior dibanding kelompok lainnya. Nasionalisme yang bersifat inklusif cenderung menghindarkan dari peluang untuk perpecahan. Nasionalisme yang tidak inklusif menghambat pengakuan hak asasi manusia. Menurut aku ini diterapkan di soal SKD bekes sulit. Ini bakal orang-orang kribo menangis ini mesti. Oke, semangat teman-teman. Kalau bener the best jiwa. Nah, komen dulu di kolom komentar. Wis, tinggalkan dulu, tak tungguin. Pause videonya nggak apa-apa. Silakan. Oke, monggo komen di kolom komentar. Jirolu tes Mamas yang pakai baju merah.
Terlihat sekali senyumannya. Mantap Mas. Oke, jadi kata kunci di sini adalah di bawah ini yang tidak termasuk dari bentuk yang memperburuk nasionalisme. Berarti bentuk yang baik teman-teman ya. Kalau ketakutan atau kebencian terhadap orang asing atau orang yang berbeda latar belakang budaya dan etnisnya itu menurutku kurang tepat. Kebencian ya, ini nggak tepat. Nasionalisme yang berlebihan dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan diskriminasi. Nggak tepat diskriminasi, berarti nggak adil. Oke. Nasionalisme yang berlebihan dapat mendorong pemikiran bahwa negara atau kelompok tertentu lebih superior, lebih hebat. Nggak juga. Nasionalisme yang bersifat inklusif. Opo gue Kak? Yang bersifat umum, bukan eksklusif ya. Inklusif itu lebih bersifat umum, cenderung itu akan menghindarkan dari peluang perpecahan. Ya, kalau kita eksklusif bisa aja perpecahan, tapi kalau inklusif ini secara umum ya kita saling menghargai, menghormati dari inklusif ini, maka akan terciptalah persatuan dan kesatuan ya. Aku tambahkan juga di bagian sini ya teman-teman ya. Oke, oh ternyata nggak aku tambahkan. Nah, tapi nggak apa-apa aman. Intinya gini, nasionalisme inklusif artinya nasionalisme yang umum, general, saling menghargai, saling menghormati kepada setiap orang, itu akan menghindarkan dari peluang adanya perpecahan. Dan ini bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oke, aman jiwa nomor 5, semoga makin mantap belajar di Al-Faiz ya. Jawabannya yang di... Yuk kita lanjut ke soal nomor 6. Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara A. Menambah jam pelajaran, B. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa, C. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter, D. Perlunya perubahan gaya pembelajaran, atau E. Pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Oke, silakan komen sambil aku mau menginfokan. Alhamdulillah buku Al-Faiz yang Besti UTBK kemarin itu sudah menduduki peringkat 1 buku paling populer nomor 1 di salah satu toko orange di Indonesia. Terima kasih. Ini berisi soal-soal asli. Sekali lagi soal asli. Nah untuk BUMN juga soal-soal model asli dan soal asli. Jadi dua, soal asli dan model asli yang teman-teman mungkin udah pakai. Terima kasih teman-teman. Dan terakhir ada buku Al-Faiz yang CPNS ini. Ini bukunya bukan soal asli namun model-modelnya ada 3 macam. Yang pertama ada level sedang ya, level sedang ya. Kemudian level sulit untuk menguatkan konsep, artinya menjaga teman-teman supaya konsepnya mateng ya. Dan nanti juga ada soal-soal yang sesuai dengan soal-soal tes. Jadi ini termasuk lengkap ya. Ada soal yang sedang yang bisa buat teman-teman latih. Ada soal yang levelnya hot buat ningkatin kemampuan teman-teman. Sama soal-soal sesuai dengan tes ya teman-teman. Jadi makin mantap. Semoga berkah teman-teman. Nomor 6 jawab di kolom komentar, nanti aku cek ya. Sekali lagi terima kasih udah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat. Bersama Privat Al-Faiz kita belajar bersamaku. Di Privat Al-Faiz kita raih prestasi untuk masa depan.